بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. هو الملك لا شريك له والفرد لا ند له. كل شيء هالك إلا وجهه. القلوب له مفضية والسر عنده علانية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة أدى الأمانة نصح الأمة كشف الله به الغمة. تركنا على مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga di malam yang mulia ini Allah berikan kita kesempatan untuk berjumpa di rumahnya yang mulia, yang dimana kita telah melewati atau hampir saja melewati fase kedua dalam bulan Ramadan, karena kita sebentar lagi akan memasuki malam 10 terakhir yang semoga saja Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat bertangkaikan salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabat yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kepada keluarga Nabi yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah yang akan kami bahas adalah sebuah kisah yang sering sekali memang ketika Ramadan itu kami berusaha untuk mengedukasi, kami berusaha untuk memberitahu masyarakat ya sebagai bentuk nasihat bagi sesama kita, bagi khatib atau bagi pembicara yang paling pertama, kemudian bagi kita semua agar menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya sesuatu yang kita anggap biasa, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi sesuatu yang luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala dan di mata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kejadian ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di masa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, di mana pada masa itu Madinah sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah ujian, yaitu kekeringan. Jadi pada masa itu, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat sedang menderita kemarau yang begitu panjang, sehingga banyak sekali hal-hal yang tidak lagi normal seperti pada umumnya. Air yang dicari itu cukup sulit. Bahkan disebutkan dalam riwayat, Madinah pada masa itu sumur-sumur yang menjadi tempat mengambil air para sahabat dan pada penduduk Madinah saat itu kehendak Allah Subhanahu wa taala mulai kekeringan. Sebagian sumur-sumur yang dalam, yang besar, bahkan airnya sudah sedikitnya, bahkan sampai berasa asin sedikit. Sehingga para sahabat, para penduduk Madinah harus pergi jauh untuk mencari air hanya untuk minum saja. Nah, dikala itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, air yang begitu sulit, makanan juga yang begitu sulit karena kebun-kebun kurma tidak bagus panennya, sehingga ekonomi masyarakat begitu mundur. Nah, pada saat itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mata pencaharian penduduk Madinah atau hasil dari apa yang mereka kerjakan tidak lagi seperti biasa, sehingga ekonomi masyarakat menurun, sehingga daya jual beli menjadi kurang. Bahkan orang jika ada makanan saat itu lebih memilih kadang untuk menyimpan untuk dirinya sendiri dibanding harus menjualnya, sehingga
Madinah pada saat itu berada dalam kelaparan, walaupun tidak begitu lapar, tapi orang mulai mencari-cari makanan, bahkan sebagian besar menderita kelaparan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada masa itu, pada suatu hari kehendak Allah Subhanahu wa taala, Umar keluar dari rumahnya karena merasa begitu lapar. Padahal pada masa itu adalah masa tidur siang, yaitu qailulah sebelum zuhur. Mungkin sekitar jam 11 atau jam 12, Umar keluar dari rumahnya karena tidak mampu menahan lapar dan lebih memilih untuk meninggalkan apa yang ada di rumah bagi keluarganya, karena memang itu tugas laki-laki. Ya, harus memilih untuk memberikannya kepada keluarga dibanding harus memakannya, padahal itu juga hanya sedikit. Ketika Umar radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya, jemaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di jalan beliau berjumpa dengan sahabat yang lebih mulia dari beliau, dan semua sahabat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, kemudian Umar bertanya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu, qala ya Abu Bakr, ma alladhi akhrajaka min baitika hadhihi as-sa'ah? Wahai Abu Bakar, apa yang membuat engkau keluar dari rumahmu pada jam segini? Karena biasanya ini adalah jam yang begitu panas. Bagi orang-orang yang pernah umrah dan haji mungkin akan tahu bahwa jam 11, jam 12, jam 1, jam 2 adalah waktu yang begitu panas. Bahkan kadang-kala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadikan zuhur itu agak sedikit lebih, tidak di jam 1 kalau bahasa kita, mungkin di jam 2, hatta tabrudash syamsu, sampai dengan matahari agak sedikit mendingin untuk tidak menyusahkan umat Islam karena saking panasnya. Nah, pada masa yang panas ini, jamaah ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar di luar dan Umar di luar. Umar bertanya kepada Abu Bakar, "Kenapa di luar, Abu Bakar? Kenapa engkau keluar pada jam seperti ini yang seharusnya kita beristirahat?" Abu Bakar kemudian berkata, "Wahai Umar, ma akhrajani min baiti hadhihi as-sa'ah illa al-ju' wal 'atash." Sesungguhnya Umar tidak mengeluarkanku, atau tidak ada sebab yang membuat aku keluar dari rumahku kecuali karena lapar dan haus yang begitu menderaku. Sehingga karena tidak sanggup menahannya, akhirnya Abu Bakar keluar rumah, yang kemudian ditemui oleh Umar ketika saat Umar keluar rumah. Fattafaqa ala an yantaliqa ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepakatlah berdua ini untuk menuju rumah Nabi. Karena Nabi adalah orang yang paling memuliakan tamu. Dengan harapan dari Abu Bakar dan Umar, ada sedikit mungkin orang-orang memberi kepada Rasulullah hadiah sehingga mereka bisa menyicipinya untuk menghilangkan haus dan dahaga. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Fantalaqa ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bergerak dua menuju rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu tidur siang sebelum zuhur. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من بيته طالعا من بيته. Dan ternyata ketika dua ini pergi menuju rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga sedang keluar. Bahkan sebelum Umar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada, sebelum Umar dan Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bertanya kepada mereka berdua terlebih dahulu. Qala man alladhi akhrajakuma min baitaykuma hadhihi as-sa'ah? Nabi tanya, kenapa ini dua-dua keluar rumah di waktu ini? Qala ya Rasulullah, ma akhrajana min baitina hadhihi as-sa'ah illa al-ju' wal 'atash. Ya Rasulullah, tidak ada yang mengeluarkan kami dari rumah kami di waktu ini ya Rasulullah, kecuali karena lapar dan haus yang mendera kami. Dan kemudian Rasulullah bersabda, wallahi ma akhrajani min baiti hadhihi as-sa'ah illa al-ju' wal 'atash, atau illa ma akhrajakuma min baitaykuma hadhihi as-sa'ah. Sesungguhnya yang mengeluarkanku, yang membuat aku keluar di jam seperti ini sama persis dengan apa yang telah membuat kalian keluar, yaitu lapar dan haus. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mengatakan itu, Umar dan Abu Bakar tahu bahwa ternyata di rumah Nabi juga tidak ada apa-apa. Kalaupun ada sesuatu, Nabi meninggalkannya untuk anak dan istrinya.
Dan kemudian faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi misinya gagal ini. Karena mau ke rumah Nabi untuk mendapatkan sesuatu, ternyata tidak mendapatkannya karena Nabi pula dalam keadaan lapar. Tapi Nabi memberi kabar gembira. Faqal, kemudian Nabi berkata, mari kita ke rumah Abul Haytham, Malik ibn Tayhan. Kalau begitu wahai sahabat, ayo kita ke rumah Malik ibn Tayhan Abul Haytham. Salah seorang Al-Ansar yang begitu kaya, yang begitu banyak kambing. Karena beliau dikenal banyak sekali kambingnya. Fantalaqu ila baiti Abil Haytham. Bertiga-tiga ini pergilah ke rumah Abul Haytham dengan harapan Abul Haytham mungkin punya sesuatu yang untuk dimakan. Ketika Nabi mengetuk rumah Abul Haytham, ternyata yang menyahutnya adalah istri daripada Abul Haytham. Dan kemudian berkata, siapa? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah. Abu Bakar, ada Umar. Dan kemudian Ummul Haytham menjawab salamnya dan mengatakan, wahai Rasulullah, mohon maaf, Abu Haytham sedang pergi yasta'dzib lana al-ma. Pergi tadi, yaghdu yasta'dzib lana al-ma. Pergi pagi-pagi ya Rasulullah, cari air ya Rasulullah untuk kami, karena air sudah enggak ada di rumah. Dan ternyata tidak ada juga beliau. Begitu Rasulullah ingin pergi, ternyata Abul Haytham dari jauh memanggil Nabi Muhammad dengan membawa air di atas kepalanya. Berarti sudah ada rezekinya insya-Allah ini. Minimal airnya sudah ada. Kemudian Abul Haytham bergegas menuju Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, silahkan masuk. Diletakkan di depan baginda sallallahu alaihi wasallam kurma. Alhamdulillah, berarti ada sesuatu yang bisa dimakan. Diletakkan air dan kemudian diletakkan tepung yang telah disiapkan dalam waktu sebentar itu oleh Ummul Haytham, oleh istrinya Abul Haytham. Dan kemudian beliau berkata, ya Rasulullah, tunggu sebentar saja. Beliau ambil pedang, kemudian beliau keluar menyembelih anak kambing dan memanggangnya dengan tangan beliau yang mulia sebagai seorang sahabat. Setelah selesai disiapkan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, diletakkan daging kambing itu di depan baginda, di depan Umar, di depan Abu Bakar, dan di depan Abul Haytham dan Ummul Haytham yang ada di tempat, ya di kamar atau di dapur. Sekarang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi keluar dalam keadaan lapar, sedangkan sekarang sudah banyak sekali nikmat, bahkan 4. Ada air, ada kurma, ada tepung, ya, atau makanan nasi kalau bahasa kita, kemudian ada daging kambing. Di saat yang begitu kelaparan ini. Bayangkan betapa nikmatnya. Umar yang begitu antusias, Abu Bakar yang walillah alhamdu dalam syukurnya, kemudian berusaha memakannya. Kata Abu Haytham, silahkan ya Rasulullah. Ketika semua mengambilnya dan kemudian begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil sedikit itu dan meletakkan di mulutnya, fabakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menangis. Abu Bakar begitu melihat Nabi menangis, menangis seketika. Tapi Umar tidak menangis, jemaah dimuliakan oleh Allah. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man ladzi abkaka? Wahai Nabi, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau menangis ya Rasulullah? Bukankah tadi kita dalam keadaan lapar, sedangkan sekarang kita menemukan apa yang kita inginkan ya Rasulullah? Ada apa dengan tangisanmu? Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi membaca surat At-Takatsur, Alhaakumut Takatsur. Hatta zurtumul maqabir, kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin la tarawunnal jahim, thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin, thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nabi mengatakan, wahai Umar, demi Allah apa yang ada di hadapan kita termasuk nikmat yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangislah Umar seketika. Bahkan Umar mengatakan, tidak ada yang bisa kami makan kecuali sedikit. Karena mengingat bahawa nikmat yang dimakan ini akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, cerita ini memang bukan asbabun nuzul atau sebab turunnya Alhaakumut Takatsur. Tapi kalau dibuka buku tafsir seperti Rawa'i'ul Bayan, kemudian tafsir Ayat Al-Hakam, atau dibuka tafsir At-Tabari, maka kita akan menemukan dalam kitab tafsir ketika disebut tentang Alhaakumut Takatsur, maka kisah ini akan disebutkan ketika dibahas ayat terakhir, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Makanya jemaah dimuliakan oleh Allah, tablo untuk berbuka apa yang tapajuh,
menyahait tapajuh baik tablo, menyena peng lebih tak usahakan tak berikan kepada orang yang membutuhkan. Begitu pula dengan sahur kita. Kenapa? Karena kita harus tahu bahawa semua yang masuk ke dalam perut kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.